Masalah-masalah publik kelas 3B. Kenalin, nama aku Bun Martawati sebagai pemandu podcast kali ini. Yang pastinya tema kali ini sangat-sangatlah menarik, yaitu terkait pelayanan publik, aksesibilitas pelayanan dari penyandang disabilitas di Kabupaten Serang, terkhususnya di Disduk Capil Kabupaten Serang. Daripada penasaran, ayo langsung aja kita masuk ke narasumber kita. Halo. Halo Bun, gimana nih kabarnya Bun? Baik banget. Kalau kalian gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Kalau misalkan sekarang kita ada di sini gitu. Boleh Kak, langsung aja perkenalin namanya siapa? Oke, aku mungkin mau perkenalkan diri dulu. Aku Madania Aisyah Latifah dari Prodi Administrasi Publik kelas 3B. Halo, kalau aku Selana Tasya dari kelas 3B. Gimana nih, udah pada semangat? Semangat banget gak sih? Ini karena setahu aku nih ya, ini tuh kali pertama aku untuk podcast sih Bun. Kayak wow, excited banget kan. Biasanya aku kan kayak nonton si podcast ini kan di YouTube kan. Nah kalau Iya. misalkan di sini sekarang saya gitu loh yang ada di sini gitu. Excited Bener banget banget sih. Parah. Sebenarnya aku dari tadi notice banget sama terkait topik kalian ya, yaitu disabilitas. Sebenarnya kenapa sih kalian tuh harus ngambilnya pelayanan dari disabilitas? Kenapa nggak yang lainnya aja tuh? Nah iya kan topik kita kan sebenarnya kan aksesibilitas ya. Nah kalau misalkan aksesibilitas tersendiri itu kan suatu kemudahan ya yang pantutnya kita raih gitu loh sama kitanya. Nah sebenarnya itu juga bisa dikaitin sama pelayanannya. Pelayanan itu kan masing-masing di OPD atau di organisasi perangkat daerah itu kan harus mempunyai kemudahan gitu. Jangan dirumit-rumitkan gitu. Apalagi untuk orang yang memiliki keterbatasan sih Bun, karena kan nggak mungkin orang penyandang disabilitas gitu kita tuh merumitkan dalam pelayanan, itu jangan banget sih menurutku. Ya, bener banget sih, kalau disabilitas tuh emang apa ya, punya privilege-nya sendiri ya kan. Betul. Terus kalau aku sih penasaran, kalau kenapa kalian harus ngambilnya Kabupaten Serang? Kenapa nggak kayak kota-kota lain yang deket aja sih, kayak Kota Serang gitu? Kenapa harus Kabupaten Serang gitu? Nah, yang pertama itu kita kan melihat dari jumlah yang paling banyak ya, yang dimana dari berbagai kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Banten itu, kalau menurut data dari BPS tahun 2023, Ya. di mana Kabupaten Serang itu penyandang disabilitas itu tertinggi kedua setelah Kabupaten Lebak. Yang dimana kalau Kabupaten Lebak itu berjumlah 8.768, sedangkan kalau Kabupaten Serang itu berjumlah 5.495 penyandang disabilitas. Nah, tentunya ini tuh menjadi pengawasan dong dari pemerintah, apalagi dari pelayanan dokumen, yang contohnya itu pelayanan kependudukan. Ya bener banget sih, apalagi ini kan di dinas ya. Terus kalau yang keduanya juga kita masih bisa lihat nih Bun, kalau misalkan dari fasilitas yang ada di Kabupaten Serang itu kan masih kurang banget kan, kayak kurang maksimal lah untuk si penyandang disabilitas ini. Contohnya tuh yang bisa sering kita temuin nih, misalkan kayak trotoar aja nih untuk pejalan kaki, kayak kurang ada building block dan untuk tunanetra, terus ada juga kekurangan dari huruf braille yang kayak huruf timbul gitu loh, yang titik-titik gitu. Nah itu juga masih banyak ya menurutku di Kabupaten Serang ini. Bukan hanya di Kabupaten Serang sih sebenarnya, di Indonesia ini juga masih belum banyak ditemuin ya untuk hal itu. Jadi itulah kenapa kita juga fokus ke Kabupaten Serang. Nah juga untuk di beberapa organisasi perangkat daerah ini tuh juga masih banyak nih kondisi layanan yang masih belum bisa dikatakan bahwa si pelayanan ini tuh ramah terhadap penyandang disabilitas. Nah tentunya ini itu berkesinambungan nih guys untuk si lokus OPD yang mau kita bahas, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang. Oh iya, aku setuju banget sih sama Kak Made, Kak Sela, sama kenapa kalian tuh harus OPD-nya di Disduk Capil gitu? Kenapa nggak di dinas-dinas lain? Nah, untuk pengambilan lokus di Distrik Capil Kabupaten Serang ini, karena kita kan sebagai warga negara, apalagi warga negara Indonesia itu harus memiliki
identitas gitu kan, identitas kependudukan. Nah, di mana di Dukcapil itu kan banyak untuk pelayanannya ya, dari pelayanan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, terus pencatatan kayak perkawinan, kematian dan sebagainya. Nah, di Dukcapil ini tuh sangat bertanggung jawab eh, untuk mengawasi gitu, untuk memperhatikan masyarakatnya dalam pencatatan dan segala macamnya. Dan juga untuk distrik Capil ini tuh karena kita kan semua tuh harus mempunyai identitas ya. Bahkan orang dengan gangguan jiwa pun harus memiliki identitas kependudukannya. Bener sih, bener. Terus juga untuk kekurangan tuh masih banyak ya kalau misalkan kekurangan, apalagi dalam konteks pelayanan gitu kan. Nah di konteks pelayanan itu kan misalnya kalau misalkan di Disduk Capil Kabupaten Serang itu kan kekurangan yang pernah aku temuin gitu loh, karena kan aku juga sering kan bolak-balik untuk ke Disduk Capil Kabupaten Serang. Nah di situ banyak sih waktu pelayanan yang kurang maksimal gitu loh, kayak itu lama atau dari manapun itu cukup lama gitu. Terus juga yang aku notice tuh kayak loket pelayanannya sih Bun. Kan kalau misalkan terlalu tinggi gitu kan, jadi kan agak susah digapai kan. Kita orang sebagai orang pendek aja kan kayak masih susah gitu loh, apalagi orang penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda tentunya. Nah, itu. Terus juga ruang tunggunya juga masih bisa dikatakan belum cukup luas ya untuk di ruang tunggu ini. Terus juga toiletnya juga sih belum ada untuk penyandang disabilitas. Karena kan mungkin toilet ada gitu kan di beberapa bagai organisasi perangkat daerah gitu. Cuman yang aku notice kayak toilet juga jauh gitu, terus bertangga kan agak susah ya untuk penyandang disabilitas gitu. Itu sih yang waktu aku lihat dari OPD tersebut gitu. Pelayanannya kurang ya, terus fasilitasnya juga kurang. Terus kalau dari pelayanan online-nya sendiri tuh ada nggak sih Kak? Pelayanan online ya? Iya. Kalau misalkan pelayanan online itu sebenarnya dari Disduk Capil itu sebenarnya ada, cuman yang kita notice di situ ternyata pelayanan online ini tuh bukan dari si Disduk Capil langsung gitu. Contohnya itu kayak Serang Tatu. Nah, Serang Tatu itu kan sebuah aplikasi yang dikelola oleh pemerintah dari pemerintah Kabupaten Serang gitu. Nah, terus juga biasanya yang kita ketahui itu apa sih aplikasinya itu kan kayak Smart Dukcapil gitu kan. Jadi agak kurang gimana gitu loh untuk di Serang Tatu ini. Dan juga di Serang Tatu ini juga bukan cuma si Disduk Capil ini aja untuk pelayanannya, tapi mencakup seluruh. Jadi kurang efektif sih menurutku. Nah, dari aplikasi yang Mada sebutin tadi tuh, nah aplikasi itu tuh masih dalam tahap uji coba. Nah, yang dimana kan di Kabupaten Serang itu ada sebuah kecamatan yang masih dalam tahap uji cobanya. Tapi di situ masih ada 2 kecamatannya, yaitu Kecamatan Ciruas dan Keramat Watu. Iya. Berarti emang udah ada pelayanan online-nya tapi belum jalan efektif gitu ya kan? Masih uji coba kan ada 10 kan kalau misalkan di kecamatan di Kabupaten Serang itu. Jadi belum sepenuhnya lah. Tapi aku penasaran sama kalian nih. Menurut kalian nih penting gak sih suatu instansi pemerintah tuh menyediakan pelayanan terkhususnya ya buat disabilitas gitu? Itu penting gak sih Kak? Menurut kita sih penting banget dong ya kalau misalkan untuk penyandang disabilitas ini. Karena kan penyandang disabilitas juga adalah orang gitu loh di sini juga yang mempunyai hak yang sama gitu kan sama warga negara lainnya gitu, termasuk seperti kita gitu yang untuk mengakses layanan publik gitu-gitu ya. Terus untuk itu kenapa layanan yang inklusif itu harus terpenuhi di hak-hak itu gitu, termasuk ke dalam administrasi kependudukan ya di dinas kependudukan dan pencatatan sipil ini. Dan tentunya bukan hanya di administrasi kependudukan saja, namun ada di bidang pendidikan juga, terus kesehatan, terus juga yang bisa mewujudkan prinsip kesamaan hak, kesamaan perlakuan, dan non diskriminasi gitu sih Bu. Nah, dari hak itu
pemerintah tuh harus meningkatkan konsep aksesibilitas pelayanan publik itu di Distrik Capil Kabupaten Serang. Yang dimana konsepnya itu bisa meliputi keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan juga estetika dalam pelaksanaannya. Hmm. Oh iya, dari tadi kita tuh cuma bahasnya masalah aja, ya kan ya? Kalau misalkan dari kalian sendiri, ada nggak sih harapan atau saran dari instansi pemerintah, khususnya buat ya Kabupaten Serang gitu? Tentunya ada sih ya, Ada. kalau misalkan dari kita tuh ada untuk saran tersendiri untuk si Distrik Capil Kabupaten Serang ini. Tentunya yang tadi udah aku sebutin tuh yang kekurangan-kekurangan itu ya, yang lebih ditingkatin lagi tuh dari segi sarana dan prasarana sih Bun, yang kayak misalnya adain loket khusus untuk disabilitas, terus juga ruang tunggunya lebih diluaskan lagi, terus sama adain penjemputan bola gitu loh, yang kayak Oh, iya, aku dianya tahu, tuh tahu. si pihak dinasnya itu langsung ke rumahnya untuk bertemu langsung gitu, untuk kayak misalkan perekaman KTP atau dokumen-dokumen yang harus diharuskan dikasih ke si Disduk Capil Kabupaten Serang ini. Dan semoga untuk aplikasi online-nya nih ya, kayak mungkin si aplikasi online ini tuh kan lebih ini sih Bun, kayak tertujunya pada suatu OPD aja langsung, kayak misalnya si aplikasi ini memang untuk dikhususkan untuk si Disduk Capil Kabupaten Serang ini gitu. Jadi jangan untuk seluruh OPD, dan ya namanya juga kerjasama ya mungkin ya, jadi kayak kurang efektif sih mungkin. Itu sih dari aku kalau Ya, misalnya benar banget. Kalau tambahan dari aku sih mungkin ada tulisan braille gitu kan. Kalau yang bagi yang belum tahu nih, tulisan braille itu tulisan timbul untuk para tunanetra agar tunanetra itu tuh bisa membaca gitu kan. Nah, tulisan braille itu tuh kayak semacam titik-titik yang timbul gitu. Jadi yang kayak ada di live ini nggak sih, yang kayak di live Sindang Sari itu kan biasanya ada Iya. yang titik-titik gitu. Iya. Oh ya, aku tahu. Iya. Nah, terus ada building block. Building block itu pemandu jalan ya, blok jalan itu. Yang biasanya itu terdapat di trotoar jalan. Oh, yang kuning. Iya, yang warna kuning. Nah, itu tuh jalanan building block itu enggak rata kayak jalan biasa, tapi kayak ada ya gerenjelan bulut-bulutan itulah buat untuk memandu tunanetranya agar aman gitu. Nah, lalu yang paling penting itu dari sumber daya manusianya sih, dari pegawai staf di Dukcapilnya itu ditingkatin pelatihannya agar bisa berbahasa isyarat dan juga lebih profesional dalam melayani para penyandang disabilitas itu. Lalu untuk yang toilet juga harus ada penambah pegangan gitu kan, pegangan itu. Apalagi untuk yang penyandang kursi roda supaya mereka tuh tidak jatuh atau terpeleset. Itu sih. Apalagi kalau misalnya sendiri kan itu rumit Iya. banget kan, kasihan juga sih penyandang disabilitasnya gitu, agak gimana gitu kan. Ya, aku juga setuju sih dari saran-saran kalian, harapan kalian. Simbolnya kalau misalkan di Kabupaten Serang tuh emang pelayanannya masih kurang, terus kayak fasilitasnya juga masih kurang, terus harusnya itu lebih ditingkatin lagi dan lain sebagainya. Jalannya juga rusak sih Bun. Kalau Iya, misalkan kemarin aku kesana, kayak trotoar yang ada di dekat si Disduk Capil Kabupaten sini kayak bolong-bolong atau gimana, kayak kurang layak gak sih? Ya benar. Tapi sebenarnya ada tambahan nggak? Ya mungkin ada tambahan ya, kayak kita menyampaikan seperti ini gitu ya, bukan hanya untuk menjelekkan OPD ini ya gitu kan. Kalau misalkan menurutku podcast kali ini tuh lebih untuk mengevaluasi aja ya, mengevaluasi si Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang ini gitu, supaya seluruhnya tuh lebih baik lagi. Benar-benar evaluasi itu emang penting ya buat suatu instansi pemerintah, apalagi ya Disduk Capil gitu kan ya, apa-apa dicatat lewat Disduk Capil Betul gitu kan. banget, dari akte gitu-gitu kan Iya. harus ada di Disduk Capil. Tapi sayang banget nih, kita udah penghujung ke acara. Dan aku mau bilang makasih buat kakak-kakaknya udah mau sharing informasi yang amat-amat menarik, seru, dan ya apalagi tentang disabilitas ya kan. Karena disabilitas itu kan ya jarang ya kan dibahas di topik-topik, ya pokoknya jarang deh ya. Iya.
tentunya kita juga mau terima kasih sih sama MC kita kali ini, bener-bener keren banget udah meluangkan waktunya ya. Makasih, untuk makasih. kita. Semoga selalu sehat ya Bun ya. Iya, aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah menonton, menemani kita dari awal hingga akhir. Terus juga terima kasih kepada Lab AP karena udah bekerja sama sehingga podcast ini dapat berjalan dengan baik. Aku kasih, Bun Lab AP. Martawati, Aku Medania Ismatifah. Aku Salana Nabila Tasya. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.